Halo everybody and welcome. Di episode ini kita akan belajar color grading lagi. Color grading ala-ala Hollywood. Let's check this out. Oke, kenapa bisa dibilang color grading kali ini itu adalah ala-ala Hollywood ya? Karena color grading kali ini kita akan mempelajari golden look ya. Apa itu golden look? Ya, gambar-gambar yang terlihat seperti keemas-emasan ya. Nah, golden look itu sendiri sebenarnya itu bisa dibilang adalah salah satu identitasnya blockbuster dan Hollywood ya. Kenapa? Karena rata-rata film-film sinema pada saat itu menggunakan yang di color grading ya. Itu menggunakan color grading golden look. Makanya bisa dibilang kalau cinematic color grading ya, itu adalah salah satunya adalah color grading golden look. Nah, color grading golden look itu juga sebenarnya ya itu dikenal sebagai color grading France ya, France color grading ala-ala film Prancis ya. Kenapa seperti itu ya? Karena kalau misalkan kita melihat color grading yang golden look itu memang rata-rata ya itu entah dari production desainnya itu orang Prancis ataupun setnya Prancis ataupun memang film itu juga dibuat di Prancis ya. Makanya golden look sendiri itu juga diidentitaskan dengan film-film Prancis. Makanya that's why golden look dibilang French film look gitu ya. Color grading ala-ala film Prancis. Nah, karena kita akan membahas color grading ala-ala Hollywood ya, tentu saja kita juga harus menggunakan footage yang ala-ala Hollywood ya. Di sini kita akan menggunakan footage dari raw.film ya. Nah, di website ini rata-rata menggunakan kamera red ya. Walaupun sebenarnya kamera red itu ya tidak semua film Hollywood pakai kamera red sih. Rata-rata kan di Hollywood itu makanya ARRI ataupun Panavision ya. Red ada. Tetapi karena ada, jadi kita anggap yes gitu aja. Nah, oke. Nah, di sini gue juga sudah membuat account ya. Ini buat download yang gratisan sih. Nah, untuk nyari footage gratisannya, kita lihat di collection-nya. Oke. Nah, di bagian kanan ini ada free 8K stock footage shot on red camera. Ya, kita buka aja. Ini kalau nggak salah, kalau 8K itu berarti menggunakan sensor helium ya, kalau nggak salah ya. Nah, kita akan menggunakan footage ini ya. Ini file size-nya, red raw-nya itu ukurannya 1,3 giga, 1,3 gigaan kalau nggak salah ya. 1,5 giga, ding, 1,5 giga. Jadi tentu saja pastikan kalau kalian menggunakan komputer yang agak-agak potato, agak-agak kentang ya, pastikan kalian menggunakan proxy-nya ya, karena di raw.film itu juga menyediakan proxy filenya. Ya, proxy filenya itu dia menggunakan H264 MP4 dan ukurannya itu cuma 25 MB. Oke. Nanti kalian bisa ngedit dari proxy filenya, kemudian kalian replace dengan footage aslinya untuk diekspor. Seperti itu ya. Jadi tetap bisa ngedit dengan enteng di komputer kentang. Nah, karena komputer gua nggak terlalu kentang, ya, gua langsung edit menggunakan red raw-nya. Oke? Sombong amat. Ya, ini gua masukin red raw-nya langsung ya. Nah, seperti kalian lihat tadi ya, importnya cukup cepat ya, walaupun ini gue taruhnya di hard disk ya, cuman hard disk biasa sih, bukan yang 10.000 RPM. Nah, di sini gue akan langsung masukin ke timeline supaya dia akan langsung membuat sequence 8K secara otomatis ya. Kalau misalkan dengan spesifikasi komputer gue, bagaimana sih playbacknya ya? Gue playback ya, lumayan lah ya, nggak smooth amat lah ya. Tapi cukup lah kalau buat seeking seperti ini ya, cukup lah. Ini BTW ini gue previewnya full ya, karena kalau gue pribadi itu memang kebiasaan ketika color grading itu menggunakan preview full ya, supaya ya mungkin gue agak paranoid aja kalau misalkan ada data-data yang hilang, data tawar yang hilang, jadi tampilannya nggak akurat kayak gitu. Ya makanya di sini gue previewnya full. Jadi kalau misalkan ada preview yang agak nge-lag, wajarin aja ya. Nah, misalkan gue akan bagi ya. Nah, di bagian detik keempat dan setelahnya itu adalah bagian yang gue color grading ya. Nah, ketika kita melakukan color grading, itu biasanya kan kita menggunakan adjustment layer. Oke? Supaya rapi, kita menggunakan adjustment layer. Nah, adjustment layer ini kan gue bagi dua ya. Yang di adjustment layer pertama, ini gue rename menjadi color correction. Oke? Tuyon color correction. Kemudian yang di bagian kedua ini adalah color grading. Oke, jadi supaya rapi ya, supaya gampang nge-tag-nya juga. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan, kita pindah ke workspace dulu ya. Di sini gua menggunakan workspace editing and color. Nah, ini tentu saja tidak ada bawaan Premiere tentu saja, tapi kalian bisa
custom workspace kalian seperti ini. Nah, di bagian kanan ini gue menggunakan Lumetri Scope, ya, Lumetri Scope panel. Settingannya seperti ini. Ini ada HLS, Hue, dan RGB Parade. Kemudian brightness-nya bright, oke? Supaya kelihatan jelas datanya nanti. Oke, sekarang kita akan melakukan color grading dulu. Nah, untuk melakukan color grading itu biasanya gue menggunakan Lumetri Color. Walaupun sebenarnya tidak harus menggunakan Lumetri Color. Apapun yang ada di software kalian itu bisa digunakan color grading selama kalian mengerti konsepnya. Oke? Karena Lumetri Color ini kan cuman gabungan dari yang sudah ada kayak brightness and contrast ya, exposure dan lain sebagainya, saturation ya. Cuma dia ditaruh di satu panel supaya jadi ringkas aja. Ya, jadi di sini gua akan nyontohin menggunakan Lumetri Color. Nah, kita akan melakukan color correction dulu. Nah, ini gue akan berbagi sedikit tips juga buat kalian untuk color correction. Nah, ketika kita ingin menentukan kontras dari sebuah gambar ya, tentu saja yang kita lihat itu adalah nilai dari luminance-nya, nilai dari kecerahannya. Kontras itu kan ditentukan dari seberapa cerahnya putihnya putih dan seberapa gelapnya gelap ya. Nilai itu yang membuat sebuah gambar menjadi kontras. Kalau dia flat, maka hitamnya itu nggak kelihatan hitam, putihnya itu nggak kelihatan benar-benar putih. Itulah kenapa kita bermain di kontras. Nah, untuk mainin kontrasnya dari sebuah gambar yang cukup flat seperti red ini, ya, ini kan menggunakan lock-nya red. Nah, maka kita hilangkan saturation-nya menjadi grayscale ya, jadi black and white gambarnya. Supaya yang kita lihat itu adalah data dari luminance-nya, data dari kecerahan gambarnya. Kalau kita lihat, maka si RGB-nya pun rata ya, karena red green blue kalau ketemu di nilai yang sama itu kan akan menjadi warna putih ya. Jadi untuk menentukan kontrasnya itu sebaiknya kita menggunakan saturation yang di nolin atau di grayscalein ya. Nah, kita akan tambahkan nilai kontrasnya dulu sesuai dengan kebutuhan. Oke. Seberapa kontras sih kita ingin gambar ini kita bikin? Dan tentu saja tidak harus hitam juga sih, walaupun bajunya dipakai itu lebih ke biru gelap ya. Tidak harus kelihatan benar-benar hitam sih ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat dari scene-nya ya, scene-nya ini kan sebenarnya dia menggunakan alat fogger ya, alat diuapin gitu scene-nya. Jadi cahaya pun yang mengenai objeknya itu kan akan ke diffuse gitu. Jadi hitamnya itu tidak akan terlihat hitamnya hitam banget gitu loh secara real life-nya kalau kita lihat. Nah, pastinya juga si kontrasnya nggak mungkin sampai 150 lah ya. Cepet aja mungkin sudah jadi gitu. Jadi seperti ini yang kita cari gambarnya. Lighting yang di belakangnya dia dan depannya ke diffuse oleh fog ya, oleh uap-uap yang dikeluarin sama mesin foggernya. Nah, sekarang kita cek juga saturation-nya ya di Lumetri Scope. Kalau dari profile warna dari red ini biasanya sih sudah jadi kalau saturation-nya. Kalaupun mau ditambah itu bisa. Tapi kalau saran gue nanti akan kita tambahkan di tempat lainnya, oke? Di color correction kita hanya mengoreksi basic correction-nya aja dulu. Karena ini masih di bagian color correction ya. Di bagian clip kita klik, terus kita cek dulu apakah exposure-nya dari objek yang terkena key light itu benar. Nah, kalau misalkan di skin tone itu kan rata-rata dia di 60 suppose ya. 60 kita black and white-in dulu. Oke. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. 60 agak naik sedikit ya ke 63 ya, karena ini orang kulit putih. Jadi wajar. Oke, setelah kita balikan saturation-nya, kita sudah cek ternyata ini sudah properly exposed ya, udah benar exposure-nya. Kemudian kita bisa melakukan color grading. Color grading sendiri itu bisa kita pisahin dengan yang lainnya. Misalkan color grading sendiri, kemudian finishing gambar itu sendiri, itu juga bisa. Kenapa ada finishing lagi? Ya karena salah satu teknik Hollywood yang kalau menurut menurut pengamatan gua itu ada finishingnya yang membuat kuncinya Hollywood ya, kuncinya gambar Hollywood. Tapi apakah akurat atau enggak? Ya itu gua kurang tahu karena emang hasil pengamatan aja ya. Karena belum pernah ke Hollywood. So yang pertama, di sini kita akan membentuk warnanya. Kita akan grade warnanya. Nah, dalam proses grading warna itu biasanya gua atur dulu dia punya highlight dan shadow. Ya, kenapa seperti itu? Walaupun nggak semua kerjaan gue perlakukan dengan sama ya. Di project ini gue atur dulu highlight dan shadow-nya. Karena nanti mungkin si midtone-nya itu akan mengganggu gue melihat nilai dari grade di shadow gue. Jadi di sini gue akan atur dia punya highlight dan shadow dulu. Nah, kalau untuk warna
highlights-nya ya, itu biasanya itu gue taruh dulu di warna yang paling kencang ya. Saturation yang gue taruh di highlights-nya itu gue paling ujung dulu kayak gitu. Kenapa? Ya ini juga tips ya, itu supaya kalian tahu arah warna kalian itu kemana. Oke, jadi dilebayin dulu nih warnanya. Di highlights-nya untuk membuat golden look itu kurang lebihnya dia lebih ke orange tapi ke agak merah ya warnanya di highlights. Kalau kita lihat seperti ini aja ini sudah kelihatan blockbuster banget ya. Tapi kita tidak ingin sekeras itu warnanya. Oke, kita turunin highlights-nya karena kita tidak ingin highlights-nya sekeras itu. Oke, mungkin kita taruh di sini dulu. Kemudian kita atur shadow-nya ya. Kita atur shadow-nya itu karena di sini kita mencari golden look, maka di sini kita tidak mencari kontras banget ke highlight-nya ya. Jadi kita akan taruh dia di warna hijau kebiruan. Oke. Kita cari dulu warna hijau matrix ya. Hijau matrix itu ke arah sini ya kurang lebihnya. Hijau matrix. Kemudian ya the matrix ya. Kemudian kita arahkan lagi ke arah biru muda. Ya, jadi dia tidak hijau tapi agak ke apa ya istilahnya ya? Turquoise blue. Bener gak sih? Turquoise blue. Ya, ini ya, turquoise blue. Oke, kita arahkan warnanya ke arah turquoise blue. Tapi nggak sampai segitu juga, jadi masih agak kehijauan turquoise blue gitu. Kemudian kita turunin ya, supaya nggak terlalu saturate shadow-nya. Karena shadow yang terlalu tinggi saturasinya dalam color grading itu kelihatan banget gambar itu nggak nyatu ya. Color gradingnya itu nggak nyatu dengan gambar aslinya itu. Jadi nggak Hollywood. Kan sering banget tuh kalau kita ngelihat hasil kerjaan orang yang cuma nempel LUT. Wah, warnanya kacau. Kenapa kacau? Ya karena nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti karena cuma tempel LUT gitu. Itulah kenapa harus belajar color grading. Ya, manual. Oke, sekarang kita akan atur dia punya midtones ya. Midtones-nya itu kita cari ke warna orange ya. Warna orange, not too red, not too yellow. Oke. Nah, dan orange-nya pun itu tidak kita atur yang kencang ya. Karena kita tidak ingin si orangnya itu juga kulitnya warnanya seperti Oompa-Loompa ya. Tolong. Oompa-Loompa yang itu loh yang di Charlie and Chocolate Factory ya. Kita tidak ingin warnanya seperti itu. Jadi a touch of midtone juga ya. Sedikit aja kita kasih midtone-nya. Kemudian kita atur lagi yang kalau misalkan kurang ship warnanya di mana kita atur ya. Shadow-nya gue turunin sedikit. Oke. Highlights-nya gue tambahin sedikit. Ya. Walaupun sedikit itu kerasa perbedaan banyak loh dalam color grading itu loh. Makanya ketika kita nge-color grading itu memang color gradingnya itu per scene ya. Jadi kalau kita ngerti konsep dari color grading, teori warna dan lain sebagainya, itu kita tidak bergantung sama yang namanya LUT ya. Kita bikin untuk satu project aja, kita bikin LUT, kemudian LUT-nya itu kita pakai untuk satu project itu aja. Setelah itu disimpan kayak gitu. Karena istilahnya apa ya? Karena treatmentnya beda, setiap look dari setiap scene tuh juga beda kayak gitu. Jadi tidak mesti kita menggunakan LUT itu bakal keren hasilnya. Gak mesti ya. Oke. Nah ini adalah salah satu proses yang cukup mengandalkan ketepatan warna monitor dan kejelian mata. Apakah sudah kelihatan golden look? Oke, cukup lah ya. Mungkin kuningnya nggak gue geser sedikit lagi di sini. Ini gue geser dikit lagi. Nah sekarang kita sudah mendapatkan look yang kita inginkan ya, seperti ini ya. Ini sudah kelihatan lebih golden look. Kalau sebelum ya seperti ini, sesudah seperti ini.